Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahu akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal aman, bil amni wal iman, was salamati wal islam, wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita pada akhirnya bertemu kembali dengan tamu yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Apa yang tadi saya baca di awal adalah doa yang diucapkan Nabi di malam pertama Ramadan ketika melihat hilal. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, wassalamati wal islam, wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda. Rabbuna wa rabbukallah. Ya Allah, tampakkanlah hilal ini kepada kami dalam keadaan iman, dalam keadaan aman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan selamat, dan dalam keadaan mendapatkan taufik untuk beramal solih dengan apa yang Engkau ridhoi. Rabb kami dan Rabb Engkau wahai hilal adalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita mengucapkan ini di awal khutbah malam ini, Allah berikan kepada kita al-amnu wal aman, wassalamatu wal islam, wat taufik kepada apa yang Allah ridhai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami wariskan Alkitab ini kepada hamba-hamba yang telah kami pilih di antara hamba-hamba kami. Maka kemudian di antara mereka ada yang menzolimi diri mereka sendiri. Di antara mereka ada yang pertengahan. Dan di antara mereka ada yang bersegera kepada kebaikan-kebaikan dengan seizin Allah. Yang demikian itulah karunia yang sangat besar. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian, kata para ulama, banyak sekali dari kaum muslimin yang tidak memahami hakikat dari bulan suci Ramadan. Mereka sering salah faham terhadap Ramadan, baik mereka menyadarinya ataupun tidak menyadarinya. Di antara mereka ada yang menganggap Ramadan itu sebagai sebuah musim dalam perjalanan waktu dalam satu tahun. Musimnya makan enak, musimnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahu akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal aman, bil amni wal iman, was salamati wal islam, wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda.
Jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita pada akhirnya bertemu kembali dengan tamu yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Apa yang tadi saya baca di awal adalah doa yang diucapkan Nabi di malam pertama Ramadan ketika melihat hilal. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda. Rabbuna wa rabbukallah. Ya Allah, tampakkanlah hilal ini kepada kami dalam keadaan iman, dalam keadaan aman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan selamat, dan dalam keadaan mendapatkan taufik untuk beramal solih dengan apa yang Engkau ridhoi. Rabb kami dan Rabb Engkau wahai hilal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kita mengucapkan ini di awal khutbah malam ini, Allah berikan kepada kita al-amnu wal aman, wassalamatu wal islam, wat taufik kepada apa yang Allah ridhai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami wariskan Alkitab ini kepada hamba-hamba yang telah kami pilih di antara hamba-hamba kami. Maka kemudian di antara mereka ada yang menzolimi diri mereka sendiri. Di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada yang bersegera kepada kebaikan-kebaikan dengan seizin Allah. Yang demikian itulah karunia yang sangat besar. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian, kata para ulama, banyak sekali dari kaum muslimin yang tidak memahami hakikat dari bulan suci Ramadan. Mereka sering salah faham terhadap Ramadan, baik mereka menyadarinya ataupun tidak menyadarinya. Di antara mereka ada yang menganggap Ramadan itu sebagai sebuah musim dalam perjalanan waktu dalam satu tahun. Musimnya makan enak, musimnya buka puasa bersama dengan teman-teman, musimnya reuni dengan berbagai macam komunitas, musimnya untuk bisa melakukan olahraga ringan setelah sholat subuh, musimnya mengurangi jadwal-jadwal yang berat dalam pekerjaan, atau bahkan musimnya untuk mendapatkan banyak keuntungan dalam urusan pekerjaan dan dunia. Sebagian orang berpikir Ramadan adalah musim seperti itu. Sehingga jika mereka bahagia dengan Ramadan, itu karena alasan-alasan tadi. Alasan karena ingin reuni dengan teman-teman. Mulailah mereka merencanakan itu dengan sungguh-sungguh. Mencari tempat yang bagus, mencari waktu yang tepat, mengajak satu demi satu di antara teman-temannya di grup, japri, dan seterusnya. Mencari menu yang tepat, membuat rundown acara yang nyaman, yang hebat, yang semuanya berkesan. Mereka persiapkan segala sesuatu untuk tujuan tersebut karena mereka memahami Ramadan adalah itu. Ramadan adalah musimnya reuni. Ada juga yang berpikir bahwa Ramadan adalah musimnya untuk lebih sering bertemu dengan keluarga. Sehingga mereka rebutan duluan berlomba-lomba untuk bisa sampai ke rumah sebelum waktunya berbuka puasa. Kemudian mereka mempersiapkan makanan yang paling nikmat di atas meja rumah makan di rumah mereka. Mereka berharap semua keluarga mereka berkumpul.
Kemudian mereka akan mengurangi jadwal kegiatan mereka di luar rumah agar lebih banyak di rumah. Mereka persiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan tersebut karena mereka memahami Ramadan adalah musimnya atau momennya keluarga. Ada juga yang memahami Ramadan sebagai sebuah peluang bisnis. Sehingga persiapan menjelang Ramadannya dihabiskan untuk merencanakan bisnis plannya. Bisnis kuliner dengan jualan di jalan, jualan di depan masjid, atau dengan membuat berbagai macam program menjadi vendor kegiatan berbuka puasa di masjid, vendor tahajud, vendor sahur, vendor iktikaf, membuat event-event Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu banyak event. Saya tidak lagi berbicara benar dan salah, tetapi sedang membicarakan realitas di dalam pikiran kita sebagai kaum muslimin. Sehingga energi yang kita habiskan menjelang Ramadan, perhatian yang kita berikan untuk menyambut Ramadan sesuai dengan pemahaman kita tentang apa itu Ramadan. Apakah musimnya reuni? Apakah momennya keluarga? Apakah sebuah kesempatan bisnis yang paling baik, paling besar akan mendapatkan revenue yang paling baik di bulan ini dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain? Terlepas dari apakah itu benar dan salah, kita menghargai setiap inisiatif, tetapi ada satu hal yang perlu kita sadari bersama. Sesungguhnya Ramadan pada hakikatnya kata para ulama adalah sebuah madrasah. Ramadan adalah madrasah bagi diri kita secara individu. Ramadan adalah sebuah madrasah bagi keluarga kita. Ramadan adalah sebuah madrasah bagi umat Nabi Muhammad, bagi kaum muslimin. Jadi hakikatnya kata para ulama yang jarang disadari oleh kaum muslimin hari ini, sesungguhnya Ramadan itu adalah sebuah madrasah atau tarbiyah. Maka para ulama mengatakan malam pertama Ramadan adalah hari pertama masuk sekolah. Dibukanya pintu-pintu madrasah itu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman, dan Allah panggil mereka untuk ikut di dalam tarbiyah dan madrasah ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, halummu ilayya, halummu ila hadhil madrasah. Ayo ikut ke dalam madrasah ini. Ayo ikut ke sini, ayo terlibat, ayo daftar ke dalam sebuah sekolah yang sangat istimewa yang disebut dengan Madrasatu Ramadan, Madrasah Ramadan. Sebagaimana yang kita pahami bahwa madrasah atau tarbiyah itu adalah sebuah proses pendidikan, dan pendidikan dalam Islam itu bukan sekedar berbagi wawasan dan teori, tetapi melatih sebuah skill, membentuk sesuatu dari perilaku kita, persepsi kita, perasaan kita, keyakinan kita. Maka sesungguhnya bulan Ramadan adalah madrasah untuk kita belajar, untuk kita bersungguh-sungguh untuk melatih sesuatu yang penting, agar setelah selesai Ramadan, tahun-tahun berikutnya dengan kita lulus madrasah Ramadan, kita menjadi orang yang benar-benar diridhoi oleh Allah, yang diberi gelar muttaqin, la'allakum tattaqun. Itulah gelar dari madrasah ini. Itulah ijazah dari Madrasatu Ramadan, mendapatkan gelar takwa. Sehingga siapapun yang mendapatkan gelar takwa, Allah menjanjikan banyak kebaikan dan keajaiban dalam hidupnya. Wa may yattaqillah, kata Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah. Berikutnya adalah janji-janji Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, artinya siapa yang berhasil meraih derajat takwa. Dan salah satu kesempatan untuk meraih derajat itu adalah masuk di dalam tarbiyah Madrasatu Ramadan, terlibat di dalam madrasah Ramadan dengan semua kurikulumnya, sehingga dia mendapatkan gelar muttaqin. Wa may yattaqillah, kata Allah, siapa yang menjadi orang yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja, Allah kasih baginya jalan keluar. Kata para ulama, makhraja itu kalau kita mau menjelaskan maknanya
adalah kondisi seperti ketika seseorang berada di sebuah tempat yang sangat sempit, tertutup rapat, tidak ada lubang untuk dia bernafas, apalagi dia keluar kecuali sekecil lubang jarum. Ini penjelasan tentang makhraja dalam kitab tafsir. Makhraja adalah kondisi ketika seseorang dalam hidupnya merasa sempit, merasa tidak ada jalan keluar dari satu kondisi, dari satu masalah. Hampir bahkan dia tidak bisa bernafas, apalagi keluar dari situ kecuali dengan satu lubang kecil sekecil lubang jarum. Tidak ada jalan lain untuk keluar. Sekecil itulah, sesempit itulah dongka, benar-benar sempit hidupnya. Benar-benar tidak ada harapan untuk bisa keluar dan survive dari masalah hidupnya. Kemudian tiba-tiba kata ulama, ada sebuah jalan terbuka untuk dia, lalu dia keluar dari ruang yang sangat sempit tadi, yang sangat sumpek tadi, yang dia nggak bisa bernafas, bahkan tiba-tiba dia ada di sebuah tanah lapang yang sangat luas, yang udaranya sangat segar, yang kemanapun dia melihat tidak ada batasnya. Itulah yang disebut dengan kata makhraja dalam hidup. Itu arti makhraja. Dan itu keajaiban. Ketika kita mengalami kehidupan yang benar-benar dongka, benar-benar sempit, hampir kita berputus asa karena bernafas pun sulit, kita menjadi sesak dengan masalah kita melihat kemanapun cuma ada dinding dan kita tidak melihat apa-apa kecuali keputusasaan. Allah katakan, ya ja'allahu makhraja. Allah buka bagi dia makhraja sehingga tiba-tiba hidup kita berubah seperti orang yang berada di sebuah padang rumput yang luas, segar, tidak ada batasnya. Itulah kehidupan yang Allah janjikan kepada orang yang bertakwa, makhraja, jalan keluar dari setiap kesempitan hidup. Keajaiban yang pertama. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dikasih makhraja. Apalagi setelahnya? Setelah hidupnya merasa nyaman, dia tidak lagi merasa terhimpit, dia bisa bernafas dengan lega, apalagi yang Allah janjikan setelahnya? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan dia anugerah rezeki dari jalan-jalan yang dia nggak pernah menduganya itu akan menjadi jalan kebaikan. Kejutan dalam urusan rezeki. Bisa dalam bentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tiba-tiba dibikin nyaman keluarganya yang tadi hampir berantakan. Bisa diberikan keturunan yang solih-solihah yang dia hampir berputus asa dengan kondisi anak yang selalu membantahnya. Bisa diberikan kemudahan dalam karirnya, tiba-tiba dia melejit dalam urusan karirnya. Bisa dikasih rezeki yang memang dia tidak pernah terduga-duga dalam bentuk materi. Bisa dia diberikan rezeki dalam bentuk kesehatan yang tadi dia hampir berputus asa untuk sembuh dari satu penyakit. Min haitsu la yahtasib. Ke siapa Allah berikan kejutan yang kedua ini, kebaikan yang kedua ini? Orang yang wa may yattaqillah, orang yang takwa. Apalagi Allah janjikan masih di dalam paragraf yang sama. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah ulangi lagi kalimat yang sama, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah jadikan dalam segala urusannya ada kemudahan. Dimudahkan segala urusannya. Apapun urusan dalam hidupnya Allah yang mudahkan, bukan siapapun. Seringkali kita mencari celah untuk mendapatkan kemudahan dalam birokrasi hidup kita. Baik kemudahan administrasi atau kemudahan dalam urusan-urusan yang lain. Kita selalu mencari celah bagaimana cara biar memudahkan urusan saya. Sekedar kadang kita mau buat SIM saja, kita selalu mencari kemudahan. Gimana caranya biar sekali tes lulus. Bahkan kadang biar tanpa tes juga bisa dapat SIM. Gimana caranya biar ada yang bantuin tapi gak perlu bayar mahal. Bahkan gimana caranya dapat SIM gratis pas lagi ada kegiatan pembuatan SIM gratis atau perpanjangan SIM gratis. Sekedar untuk hal seperti itu pun kita mencari kemudahan dalam hidup. Apalagi yang lebih besar dari itu. Mencari jodoh, meniti karir, membangun keluarga, mencari kesenangan hidup. Kita selalu mencari akses yang shortcut,
yang memudahkan kita. Dan Allah menjanjikan itu untuk kita min kulli amrihi, dalam setiap urusan, bukan satu urusan, setiap urusan yusra, ada kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dari setiap urusannya ada kemudahan. Masih banyak lagi janji-janji Allah untuk orang yang bertakwa, ada di surat Ali Imran, ada di surat-surat yang lain juga, bahwa orang yang bertakwa itu ini baru urusan dunia. Dan belum selesai, masih banyak janji yang lain, kejutan-kejutan, keajaiban yang lain, apalagi urusan akhirat. Allah janjikan ampunan dosa, hisab yang ringan, melintasi sirat, masuk ke dalam surga tanpa hisab, bahkan mendapatkan syafaat Nabi, melintasi padang mahsyar dengan kendaraan, diberikan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, diangkat derajatnya, dimuliakan. Banyak janji Allah kepada orang yang bertakwa. Maka siapapun yang ingin mendapatkan keajaiban dari janji-janji Allah itu di dunia dan kelak di akhirat, kesempatan telah datang kepada mereka, yaitu Madrasatu Ramadan, Madrasah Ramadan. Inilah kesempatan. Saya merasa harus membahas ini di awal untuk diri saya sendiri dan kita semua, karena banyak orang yang masuk ke madrasah itu hanya sekedar untuk mengisi absen. Dia masuk ke dalam madrasah Ramadan, ya. Dia hadir di situ, ya. Zahiran wa batinan, ya. Dengan roh dan jasadnya dia ada di dalam madrasah Ramadan. Tetapi setelah selesai masanya tarbiyah, masanya pendidikan, dia tidak mendapatkan kebaikan atau kemampuan apapun dalam kebaikan kecuali hanya absensi. Dia hadir setiap hari, 30 hari, 29 hari madrasah, dia nggak pernah absen. Siapa mereka? Orang yang di dalam surat Fatir tadi disebut muqtasid, golongan yang kedua. Golongan yang pertama, zalimun li nafsih. Dia nggak hadir di madrasah Ramadan, walaupun madrasah itu telah datang, walaupun madrasah itu membuka pintunya dengan lebar, dia nggak hadir. Dia nggak puasa, dia nggak menjalankan perintah Allah, kutiba alaikumusiyam. Dan insya Allah itu kita tidak perlu bahas di sini. Semua kita insya Allah orang yang berpuasa. Tapi apakah puasa kita puasanya orang yang mengikuti madrasah, atau puasanya orang yang hanya mengisi absensi? Kita berpuasa, tetapi kita tidak mendapatkan dan melatih apapun dalam bulan puasa kita. Kita hadir, tidak pernah dianggap gaib, tidak pernah dibilang gak hadir. Dia ternyata dia absen, dia ternyata mabal, dia ternyata gak hadir. Dia katanya pergi ke sekolah tapi dia keluar. Kita gak securang itu, kita hadir, kita duduk di dalam madrasah. Tetapi kita tidak melatih apapun, hanya sekedar menunaikan kewajiban. Itulah orang yang muqtasid di dalam surat Fatir ayat 32 tadi. Orang yang nanggung kalau bahasa kita. Tetapi yang ketiga adalah orang yang sabiqum bil khairat. Orang yang bersegera kepada banyak kebaikan. Biiznillah, dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah satu-satunya anugerah kebaikan yang paling besar. Bukan yang kedua, apalagi yang pertama. Siapa orang yang sabiqum bil khairat, atau orang yang hadir di madrasah Ramadan dan mendapatkan tujuan dari madrasah itu adalah gelar takwa. Orang yang sabiqum bil khairat adalah orang yang melatih ketakwaannya selama 29 atau 30 hari. Ibadah puasa itu sendiri adalah sebuah latihan ketakwaan, bukan latihan lapar dan haus. Banyak orang berpikir bahwa puasa itu latihan lapar dan haus, dan kemudian dia ngerasa saya gak terlalu berat berpuasa, bahkan tanpa sahur pun. Udah biasa saya kelaparan dan kehausan, udah biasa saya gak makan, apalagi mungkin perempuan lebih ahli, lebih jago dalam menahan lapar daripada laki-laki, karena mereka diet. Artinya apa? Artinya kalau sekedar latihan lapar dan haus, maka sesungguhnya puasa bukan untuk itu. Sehingga ada orang yang berpikir, kenapa harus dari subuh sampai maghrib ya? Ada juga orang yang nggak makan
kecuali minum air putih saja di malam hari. Dan itu sebuah terapi yang katanya bagus. Di beberapa daerah itu dipraktekkan. Di malam hari mereka tidak makan sama sekali kecuali minum air putih. Mereka baru mulai makan jam 10 siang, jam 10 pagi, sampai jam 6 sore. Baru boleh makan. Dari jam 6 sore sampai jam 10 pagi hanya minum air putih saja. Dan itu secara medis katanya sangat sehat. Kenapa nggak begitu saja? Dan kenapa sih harus makan sahur? Bukankah tanpa sahur juga saya mampu? Kalau sekedar untuk latihan lapar dan haus, kita akan banyak mempertanyakan syariat, banyak mempertanyakan kurikulum dari madrasah Ramadan. Karena yang dilatih hanya lapar dan haus, dan kita lebih dari itu pun mampu. Sehingga banyak orang yang merasa bahwa gak butuh sahur dan gak terburu-buru juga untuk takjil. Masih tahan kok sampai jam 10 malam. Ternyata puasa itu sendiri adalah sebuah madrasah tarbiyah untuk melatih kita punya sebuah skill, namanya skill takwa. Apa itu? Kata Nabi, "Man lam yada qaulaz zur wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang buruk, dalam riwayat yang lain ucapan yang buruk, ucapan yang dusta, kesia-siaan dan perbuatan jahil, hal yang berdosa, maka Allah tidak butuh kepada usahanya meninggalkan makan dan minum. Artinya puasa sendiri bukan tentang menahan lapar dan haus, tetapi menahan diri dari perbuatan dosa. Mulai dosa lisan, dosa mata, dan dosa-dosa yang lain. Ini adalah dua simbol dosa. Bagi perempuan simbolnya ada di lisan, bagi laki-laki simbolnya ada di mata. Sehingga siapa yang tidak bisa menahan matanya, ini hanya simbolik, berarti semuanya, atau tidak bisa menahan lisannya, maka Allah tidak butuh kepada usahanya untuk menahan dari makan dan minum seharian itu. Kenapa? Itulah madrasah skill takwa yang sedang dilatih. Supaya setelah 1 bulan kita melatih madrasah takwa kita, mentarbiyah, membentuk skill kita, maka setelah Ramadan harusnya kita menjadi orang yang bertakwa. Sudah beres dengan urusan itu. Berbeda dengan orang yang hanya melatih makan dan minum, setelah selesai Ramadan, saatnya merdeka. Udah boleh makan, bahkan sebelum berangkat sholat Idul Fitri ada sunnah makan dulu. Sehingga dengan demikian dia juga merasa bahwa semuanya juga udah merdeka, termasuk dosa mata, dosa lisan, perilaku dan seterusnya, udah bebas, nggak seperti Ramadan. Itulah kesalahpahaman karena dia menganggap puasa sendiri adalah sebuah latihan lapar dan haus. Bisa nggak di bulan Ramadan ini kita melatih takwa, skill takwa, bukan ilmu takwa, bukan wawasan takwa, bukan menghafal ayat dan hadis tentang takwa, tetapi skillnya. Kita punya perilaku orang yang bertakwa, menahan lisan dan mata kita. Apalagi skill yang dilatih dengan madrasah Ramadan yang disebut dengan skill takwa, melatih sholat yang rohah, sholat yang khusyuk. Karena rehatnya sholat itu ketika hati khusyuk. Kalau hati belum khusyuk, maka sholatnya nggak mungkin rehat, pasti beban. Sehingga ketika mendengar suara azan ada rasa beban. Kalau belum sholat terbeban, bukan ngerasa rindu dengan sholat. Maka di bulan Ramadan kita sedang dilatih sholat yang khusyuk agar mendapatkan rohatus sholah, rehatnya sholat. Yang kalau dilakukan sekian rakaat disebut dengan sholatut tarawih, sholat yang rehat, sholat yang santai. Kenapa kok yang dilatih sholat, Ustadz? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Karena hidup kita salah satu kunci dari segala keajaiban dan kemudahan itu ada di sholat, selain sabar. Jadi siapapun yang bisa memperbaiki sholatnya di bulan Ramadan, terutama sholat subuh, dengan adanya syariat sahur, maka memudahkan kita melatih sholat subuh. Tapi bagi orang yang merasa tanpa sahur pun saya bisa berpuasa, tetap subuh bagi dia sulit. Tetaplah bagi dia subuh itu sulit karena dia tidak merasa butuh makan sahur.
Maka muncul lagi ajakan Nabi, makanlah sahur, sesungguhnya di dalam sahur ada berkah. Apa keberkahan dari sahur? Yang paling nyata keberkahan dari sahur itu adalah memudahkan kita sholat subuh berjamaah. Saya kalau nanya, apa ya keberkahan sahur? Saya tetap kuat kok puasa tanpa sahur. Saya nggak terlalu berselera dengan makanan yang ada di meja makan rumah saya. Bukan makanannya yang berkah, bukan saja makanannya yang berkah. Kita tahu itu, tetapi yang lebih besar daripada keberkahan dalam makanan yang tersedia di atas meja makan kita adalah memudahkan kita sholat subuh tepat waktu kalau laki-lakinya berjamaah. Itulah keberkahan paling nyata dari sahur. Sehingga kita bangun sahur, mengikuti sunnah Nabi syariat Islam agar kemudian mendapatkan materi dari madrasah Ramadan. Salah satunya memperbaiki sholat. Dan sholat yang paling berat bagi orang-orang yang lemah imannya, bahkan cenderung kepada munafik, adalah sholat subuh. Sehingga kalau sholat subuh sudah nyaman bagi dia, pasti akan lebih mudah bagi dia maghrib, isya, zuhur, asar, dan seterusnya. Sholat-sholat sunnah yang lain. Bahkan sahur bukan hanya memudahkan kita sholat subuh, tapi juga memudahkan kita sholat witir, bahkan tahajud kalau kita bangun lebih awal. Sebutlah azan subuh, setengah jam sebelumnya kita udah bangun. Kita masih bisa sholat tahajud 2 rakaat, sholat witir 3 rakaat, masih ada waktu 15-10 menit. Kita bisa makan sahur dengan ringan atau dengan santai. Kemudian setelah makan sahur kita pergi ke masjid, kita sholat subuh berjamaah. Bukankah itu keberkahan yang luar biasa? Gara-gara kita bangun untuk sahur, dapat tahajud, dapat witir, dapat doa antara tahajud dengan witir, yaitu istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Orang yang soleh itu adalah orang yang menghabiskan waktu sahur dengan istighfar, kemudian dapat qobliyah subuh yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, kemudian dapat subuh berjamaah yang dijamin masuk surga kalau dia mati hari itu. Banyak kebaikan yang kita dapatkan hanya dengan bangun sahur. Madrasah Ramadan itu yang dilatih, perbaiki sholat. Yang ketiga, apalagi skill takwa yang dilatih di bulan Ramadan? Tilawah Al-Quran. Sebagaimana yang kita sering dengar, ayat dibaca Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Petunjuk, penjelasan, dan seterusnya. Intinya adalah Ramadan adalah momentum agar kita kembali memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Adanya tradisi tadarus. Tradisi yang terilhami dari sunnah Nabi, dari syariat Islam di bulan Ramadan. Bisa kita lakukan berjamaah, bisa kita lakukan sendiri. Berjamaah dapat setengah juz, sendiri dapat setengah juz, 1 hari dapat 1 juz, atau bahkan lebih. Itu adalah kesempatan kita belajar skill, merasa nyaman membaca Al-Quran 1 juz, karena itu hak Al-Quran.